Oke, ada satu ayat dari Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran, dan itu adalah pendengaran karena firman Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya itu, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Jadi iman itu datang karena kita mendengar, kita sedang mendengar. Ini yang disebut firman rema. Dan kenapa kita perlu saat teduh setiap pagi ya, membaca, merenungkan firman-Mu? Karena itu yang Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap rema, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari rema itu timbul iman. Nah, iman itu yang menarik semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Kemudian respon kita yang juga perlu kita perhatikan adalah tentang praise ya, puji-pujian. Juga termasuk di dalamnya ucapan syukur. Itu ekspresi kita juga ya, tentang Tuhan itu menjawab doa kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Di Alkitab banyak tercatat bagaimana kuasa puji-pujian itu membuat Tuhan bergerak dan musuh umatnya itu tidak hanya mengalami kekalahan ya, tapi seringkali dengan cara-cara yang ajaib. Ada saat di mana ketika orang-orang Israel menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka musuhnya saling bunuh ya, satu dengan yang lain. Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi kita perlu teduh mendengar firman Tuhan, tapi kita juga perlu ekspresikan ucapan syukur, pujian kita lewat nyanyian, lewat kata-kata kita ya, lewat lagu, ada yang lewat tarian juga. Kemudian kita perlu ingat ya, bahwa firman yang rema itu powernya sangat luar biasa. Dan memang untuk mendapatkan rema, sebenarnya cuma buka hati saja ya, dengar Tuhan bicara, menantikan Dia. Tapi sementara kita belum mendapatkan firman yang spesifik, di mana Tuhan itu belum berbicara kepada kita secara khusus, kita tetap bisa merenungkan firman. Ada powernya, the power of His word ya. Itu seperti perumpamaan seorang penabur yang Yesus ceritakan. Penabur itu menabur firman. Nah, kata firman itu ya firman secara umum, logos ya, yang di Alkitab. Kita baca, renungkan, nanti saatnya firman itu akan bertumbuh ya. Kita perlu jaga dengan baik. Nah, saya perlu sampaikan lagi ayat yang mungkin sering kita baca juga, yaitu Mazmur 91. Ini di gereja tempat saya berbakti selalu dibacakan setiap akhir kebaktian ya. Sebelum doa syafaat ini dibacakan, dan jemaat diajak untuk sama-sama mengucapkan ya Mazmur 91. Secara pribadi ya, kita perlu membacanya, bahkan merenungkannya, menjadikannya ini personal secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga bukan hanya kita hafal, tapi sebenarnya kita paham, kita mengerti. Ya, kalau kita belajar matematika, kita mengerti awalnya waktu SD mungkin 3 tambah 7 jadi 10, 9 kali 8 jadi 72. Lama-lama kita mulai mengerti lebih jauh lagi, akar 9 adalah 3, ya itu akar kuadrat, akar pangkat 2, nanti ada lagi macam-macam ya, itu pengertian. Sekarang kita coba dulu ya, baca ya dari ayat 1 ya, kita lihat, perhatikan, saya bacakan dulu ya, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang mengamuk pada waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, sekarang kita buat ini menjadi sesuatu yang personal sifatnya ya. Kita personalize ya, kita membuat ini jadi pribadi ya. Coba lihat 2 ayat pertama ini. Kita bisa baca, ucapkan, akui menjadi milik kita ya. Kita ubah menjadi begini. Aku yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah Allahku yang kupercayai. Kita bisa combine ya dengan versi bahasa Inggris mungkin yang sudah pernah kita tahu, kita baca, kita hafal. Dalam bahasa Inggrisnya ini, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Ya, jadi aku duduk dalam tempat rahasia, in the secret place of the Most High. Aku duduk, aku berdiam dalam tempat rahasia dari Tuhan yang Maha Tinggi. Aku dwell in the secret place of the Most High. Aku abide in the shadow of the Almighty. Ya, lalu kita bisa bayangkan shadow ya, itu kan bayangan. Bayangkan seperti kita ini ada katakanlah di samping gedung yang sangat tinggi seperti di Jakarta pada siang hari, tapi kita dari sisi yang ada bayangannya, kita merasakan angin keteduhan ya. Kira-kira seperti itu, tentu bisa dalam bentuk lain juga ya. Lalu I will say of the Lord ya, ada terjemahan yang bilang gitu, aku akan berkata tentang Tuhan. Ada juga yang menerjemahkan I will say to the Lord, aku akan berkata kepada Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 3 dan 4. Sungguh Tuhanlah yang selalu melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Ya, kita bisa camkan, renungkan, berulang-ulang. Sungguh Engkaulah Tuhan yang selalu melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari jerat yang aku tidak sadari, yang mungkin dipasang musuh untuk menjebak aku. Tapi Engkau selalu melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Engkau melepaskan aku dari penyakit sampar yang busuk yang mungkin menyerang lingkungan aku. Dan dengan kepak-Mu Tuhan, Engkau menudungi aku. Jadi aku aman, aku terbang bersama Engkau di bawah sayap-Mu. Engkau melindungi aku. Dan kesetiaan-Mu itu adalah perisai dan pagar tembok. Karena Engkau setia dalam kehidupan aku. Itu menjadi perlindungan, menjadi pagar, menjadi tembok. Aku dikelilingi oleh pagar tembok yang adalah kesetiaan Tuhan. Aku dijaga dengan perisai yang adalah kesetiaan Tuhan. Bahkan kita bisa hubungkan dengan ayat di Perjanjian Baru, jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Ya, karena Ia tidak dapat menyangkal ya namanya. Saudara, banyak ayat yang ketika kita pernah baca ya, kita renungkan lalu menjadi deposit dalam pikiran kita. Jadi waktu kita baca seperti Mazmur 91 ini, kita bisa hubungkan ya, tentunya tidak semalam jadi seperti itu ya, tapi ketika kita ingat ya, kita bandingkan ya,
Lalu kita pegang itu menjadi bagian hidup kita. Kalau perlu kita bisa sambil berdiri dalam pengakuan iman ini, ya, dalam membuat ini menjadi personal. Jadi waktu kita katakan kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok, lalu kita bisa sambil menengok yang sekeliling kita. Kita bayangkan itu ada pagar tembok yang merupakan kesetiaan Tuhan. God is faithful. Tuhan itu selalu setia. Dia memagari aku sehingga aku senantiasa aman. Sekalipun ada penyakit sampar sekeliling aku, menyerang lingkunganku. Orang berkata ini musim flu atau musim pandemi atau endemi. Tetapi ada pagar tembok kesetiaan Tuhan yang membungkus aku. Ada perisai yang bisa menangkis itu semua yang adalah kesetiaan Tuhan. Lalu kita bisa teduh, lalu kita pindah lagi ke ayat berikutnya, ya. Kita buat jadi personal, ya, jadi pribadi. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Aku tidak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Aku tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Aku tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Ya, jadi ini kita buat menjadi mazmur yang pribadi. Nah, kita bisa ekspresikan. Ya, ada juga lagu yang dibuat dari ayat ini, ya. Ya, sebagian diambil dari ayat ini. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, lagunya dibuat ya supaya dari sisi puitisnya itu nyambung, ya. Tapi kalau kita mau strict, ya, pada ayatnya sebenarnya berkata, walau 1.000 orang rebah di sisiku, sebelah kiriku, dan 10.000 di sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku. Ya. Dan kita bisa akui itu, ya. Kita bisa ekspresikan waktu kita mungkin di kamar sendirian, ya, sambil kita kalau perlu sambil jalan, ya. Kadang-kadang saya kalau lagi pengakuan iman tuh saya bisa sambil jalan, ya. Lalu saya lihat kiri kanan, walau 1.000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku. Ya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan aku. Haleluya. Itu janji Tuhan, ya. Jadi kita nggak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Kita akui, aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Aku tidak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Entah itu teluh, entah itu jimat, ataupun kutuk yang dikirim orang. Aku nggak perlu takut sebab tidak akan menimpa aku. Aku tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Aku tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan memagari aku. Ada pagar kasih setia, ada perisai kasih setia Tuhan yang senantiasa membungkus aku. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan aku melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah aku buat menjadi tempat perteduhanku. Dan karena itu, malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Nah, kita bisa gabungkan ini dengan ayat lain di kitab Mazmur misalnya, yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling aku sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kita merasa teduh karena kita tahu ada perlindungan dari Tuhan dalam hidup kita. Kemudian, ya, ayat 12 dan 13.
Mereka, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, kita bisa membuat ini, mengembangkannya dalam pengakuan iman. Malaikat-malaikat Tuhan selalu menatang aku di atas tangannya. Jadi aku tidak pernah tersandung. Karena Alkitab berkata, kakiku itu dijaga supaya jangan terantuk kepada batu, dan karena itu aku aman senantiasa. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Artinya, ada hal-hal yang perlu aku menghindar saja, tapi juga aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Ada yang perlu kuhancurkan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Lalu ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan selalu meluputkan aku. Tuhan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Waktu aku berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan meluputkan aku dan Tuhan memuliakan aku. Dengan panjang umur aku dikenyangkan, dipuaskan dalam bahasa Inggrisnya. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepadaku keselamatan yang daripadanya. Ya, jadi kita buat ini menjadi sifatnya yang pribadi kepada kita, ya. Kalau kita katakan bahwa hati kita melekat kepada Tuhan di ayat 14, maka Tuhan meluputkan kita. Lalu kita juga bisa berkata, ada benteng yang Tuhan buat dalam hidupku karena aku mengenal namanya. Aku mengenal Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ada benteng kesembuhan di sekeliling aku, sehingga aku nggak perlu sakit. Kalaupun sakit, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Ya, kita mengakui hal itu. Ada benteng damai sejahtera, sebab aku mengenal nama Tuhan sebagai Jehovah Shalom, Sang Damai. Ada benteng kecukupan, sebab aku mengenal nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, sebagai El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, the Almighty God. Dan aku kenyang dengan umur panjang dalam kesehatan ilahi. Aku menikmati yang terbaik dari Tuhan senantiasa, the best of the land. Dan aku selalu melihat jalan yang Tuhan tunjukkan kepadaku, keselamatan yang Dia tunjukkan kepadaku. Aku bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan aku. Aku melihat bahwa it is because of God, my Lord. Itu terjadi karena Tuhanku, ya, Rajaku, Allahku. Dan waktu aku berseru kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menjawab, tapi Tuhan menyertai aku dalam kesesakan, lalu Tuhan meluputkan aku, dan Tuhan memuliakan aku. Tuhan mempromosikan aku, Tuhan mengangkat aku tinggi, set me on high. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dengan pengakuan seperti ini, maka Mazmur 91 ini bukan hanya kita hafal, ya, tetapi kita memahami, itu masuk dalam alam bawah sadar kita, ya. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatanku. You are the rock of my salvation, ya. Gunung batu yang kokoh tempat aku berlindung. Engkau membungkus aku dengan kesetiaan-Mu. Ada malaikat-malaikat-Mu yang berkemah sekeliling aku. Dan Engkau memegang aku dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Engkaulah keselamatanku. Nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah aku sebagai orang benar berlari dan menjadi selamat. Dan tidak hanya itu, aku hidup di perjanjian baru. Roh Kudus ada bersama aku, tinggal di dalam aku, dan mengajari aku bagaimana aku berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.